Jangan sampai kita masuk ke dalam politik menganggap bahwa diri petarung. Ya. Kan? Ya, kenapa itu? Kalau diri itu petarung, kita sama dengan kerbau. Selamat sore Pak Irbar. Selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Ya, saya senang sekali bisa bertamu di Ratona Solusi. Ya, kebetulan Pak Irbar ini adalah putra kelahiran Tanah Luwu juga, tapi lama berkiprah di Kalimantan ya, kalau tidak salah. Dan Bapak ini adalah orang dari Kementerian PUPR semasa aktifnya kemarin. Nah, banyak hal yang akan kita cerita sore ini karena saya tahu Bapak adalah mantan ASN yang punya visi-visi besar yang bisa kita share ke generasi kita, terutama generasi muda, bagaimana kita bicara tentang banyak hal yang nanti akan coba saya gali. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin Bapak cerita dulu, gimana sih masa kecilnya Bapak sampai dengan hari ini? Bisa Bapak cerita dulu? Iya, sebelum saya cerita, barangkali saya sampaikan saya terima kasih. Begitu Ratona Solusi ini memanggil saya, mengundang saya jauh-jauh dari Palangkaraya, hanya untuk kita berbincang-bincang di tempat ini. Dan ini menjadi suatu kehormatan sekali buat saya untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau saya dimintai suatu pendapat-pendapat yang kemungkinan bisa masyarakat luas bisa pakai. Benar. Ya, jadi harapan saya bahwa saya berterima kasih ya. Saya tidak nyangka kalau Ratona ini mau menyambut saya, memanggil dari Palangkaraya hanya untuk diwawancarai, untuk memberikan sesuatu harapan-harapan yang kemungkinan apakah itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Tapi saya undangan itu yang saya sangat hormati. Karena orang yang mengundang saya itu adalah orang yang menghormati saya, jadi saya harus hadir menghormati undangan itu juga. Jadi memang salah satu tujuan kita yaitu menghadirkan narasumber kita yang punya konsep, punya sesuatu yang bisa disampaikan ke publik. Tapi sebelum kita ke sana, karena nanti kalau kita nonton, pemirsa kita nonton di awal, itu setelah mereka lihat intinya nanti pada hilang. Jadi nanti kita taruh di bagian-bagian akhir itu. Kita mau dengar dulu ceritanya Pak Irbar ini, karena yang saya lihat di CV-nya ini salah satu hal yang sangat menarik juga. Ya, ini juga nanti berkaitan dengan konsep yang akan dijelaskan. Tapi saya minta tidak dijelaskan di awal dulu ya, biar penonton kita sabar nunggu dulu gitu. Yang saya menarik itu adalah Bapak itu TK-nya dulu di TK Muhammadiyah ya. Padahal agamanya Nasrani gitu. Tapi sekolah TK di TK Muhammadiyah di Masamba kalau tidak salah waktu itu. Nah, Bapak cerita dulu lah bagaimana masa kecilnya ini. Oh iya, terima kasih. Saya kan lahirnya memang di Palopo. Ya, tepatnya itu tanggal 15 Agustus 1962. Bapak itu ayah saya disebut Mata Senobua gitu ya. Dia salah satu perwira polisi yang ditempatkan di Luwu ini ya. Waktu itu masih Kabupaten Luwu. Saya lahir di Palopo, orang tua saya ditempatkan kalau sekarang seperti apakah sekarang itu jadi Kapolres, kalau sudah kabupaten sekarang itu distriknya di Masamba. Dan pada umur saya yang 5 tahun itu saya dimasukkan di Taman Kanak-kanak Muhammadiyah yang ada di Masamba. Orang tua saya namanya polisi ya memberikan masukan di mana ada pendidikan, di situ dimasukkan. Kebetulan juga ibu saya Dorcas Liko Tampangalo juga adalah seorang guru. Jadi dia mungkin pada saat itu memasukkan saya di sekolah Muhammadiyah itu adalah suatu pendidikan. Tidak, karena pendidikan itu universal. Tidak melihat apakah ini sejalan agama atau lihat agama, tapi Anda masuk ke sana untuk mencari ilmu. Saya kira mungkin itu yang menggarisbawahi. Dan kemudian setelah orang tua saya itu kembali dimasukkan ke perwira polisi, masuk di Polwil, dulunya Polwil di sini di Palopo. Saya dimasukkan lagi ke SD Kristen.
kan. Nah, saya masuk di SD Kristen, tempat bermain saya itu di Peniel, sekolah Peniel itu ya. Yang di Kota Palopo. Yang di ini Kota ya? Palopo itu di Peniel. Setelah tamat dari SD, saya masuk ke SMP 1 Palopo. SMP 1 Palopo. Dan Iya. itu masuk di SMP 1 Palopo saya sendiri yang cari sekolah. Karena kebetulan dari Lumenda itu berdekatan. Iya. Ya, SMP 1 dengan SD Kristen waktu itu sudah di Lumenda. Jadi Iya. kita ke sana banyak guru dan ya puji Tuhan Iya. saya diterima di SMP 1. Iya. Nah, masuk di SMP 1 saya melihat juga begitu tamat di SMP 1 di sebelah itu SMA. Iya. SMA 158 ya. Iya. Kalau sekarang kalau tidak salah SMA 1. SMA 1 negeri. Iya. Saya mendaftar lagi ke sana ya, puji syukur saya bisa diterima. gitu Iya. ya. Setelah selesai pendidikan di SMA 1 lewat IPA, jurusan IPA, saya mencoba masuk ke universitas dan saya diterima di Universitas Hasanuddin. Tapi di situ Universitas Hasanuddin saya memilih teknik sipil, salah satu S1 dan Panogetnya. Iya. Dan saya diterima di Panoget yaitu D3 teknik sipil. Setelah tamat dari Panoget, saya melanglang buana, saya ke Jakarta mengikuti beberapa kontraktor-kontraktor di sana dan konsultan. 2 tahun saya mendapat rekomendasi pengalaman kerja. Ya. Saya balik lagi ke Unhas untuk mengambil S1 saya. Menyelesaikan S1. Ya, yang Dan tadinya D3. D3 mengambil S1. Iya. Nah, setelah ambil S1, saya lulus. Saya kembali lagi ke Jakarta untuk adu nasib untuk menyelesaikan tugas saya bahwa saya sudah selesai. Ya. Saya masuk mendaftar beberapa departemen-departemen dan puji syukur saya diterima di kementerian waktu itu masih namanya Departemen Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum. Nah, di situ saya diterima di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Jadi itu masalah kependidikan saya. Nanti setelah saya bekerja beberapa tahun, Ya. saya mencoba mendaftar ke Unibrau, mengambil Unibrau itu Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Di Malang. di Malang. Iya. Dan kebetulan ada bergening dengan kantor Dinas KPU-an Provinsi Kalimantan Tengah melalui Universitas Palangkaraya. Iya. Saya diberikan tugas untuk mengambil S2 di sana. Iya. Dan puji syukur saya menyelesaikan juga S2 saya di Universitas Brawijaya. Iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan masalah pendidikan. Pendidikan. Oke. Komplit sekali nih. Sangat lengkap diceritakan oleh Pak Irbar. Nah, saya juga pengen tahu lebih dalam karena saya lihat CV-nya Bapak ini, ya, itu sewaktu masih menjadi pegawai negeri itu banyak sekali di PUPR, gitu. Apa yang paling berkesan atau pekerjaan apa yang Bapak anggap paling punya ingatan yang kuat yang sampai hari ini mungkin yang akhirnya nanti akan membentuk langkah Bapak ke depan, terutama dengan konsep yang akan kita bahas setelah ini. Ya. Saya awalnya setelah saya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ya. saya 4 tahun saya berada di sana. Saya dipersiapkan untuk masuk ke namanya satu proyek yang ada di Kementerian PUPR, yaitu Kalimantan Urban Development Project. Kalimantan Urban Development Project. Nah, di sana itu kita salah satu dipersiapkan ditaruh di Kalimantan Tengah karena Palangkaraya waktu itu dipersiapkan oleh Bung Karno sebagai cadangan untuk menjadi ibu kota negara. Oh, jadi memang semasa Presiden Soekarno itu sudah ada pencadangan untuk ibu kota negara di Palangkaraya. Ya, di luar dari ibu kota Jakarta. Jakarta. Itu sudah memang udah dicanangkan. Ya, Dan terus kebetulan di sana memang sudah ada konsep yang dibuat oleh Bung Karno sendiri terhadap bagaimana jaringan-jaringan jalan yang ada di kota Palangkaraya. Ya. Saya kebetulan waktu itu masuk ke sana, saya ditempatkan sebagai pimpinan bagian proyek untuk air minum. Ya. Ya.
Setelah air minum saya masuk ke pimpinan proyek penyihatan lingkungan permukiman. Ya, saya dijawab juga. Terus kemudian saya juga diberikan tanggung jawab untuk bagaimana melanjutkan perumahan permukiman. Kalau di perumahan permukiman itu menyiapkan langkah-langkah bagaimana membangun kabupaten-kabupaten baru waktu itu, karena itu waktu itu baru 7 kabupaten. Nah di sana Kalimantan Utara ini. Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. 7 langsung dimekarkan menjadi daerah otonomi baru menjadi 16. Menjadi 14. Jadi 7 tambah 6. Nah itu kami juga dipersiapkan untuk kabupaten-kabupaten yang memang sudah dicadangkan untuk menjadi ibu kota. Nah, di sana saya masuk di perumahan permukiman untuk menyiapkan prasarana kasibah, ya, kawasan siap bangunnya, kawasan lingkungan bangunannya, yaitu kasibah dan lisiba. Nah, di sana saya bermain dengan beberapa perencanaan kota untuk menyiapkan kabupaten-kabupaten ini. Setelah itu siap, itu baru keluar persuratan dari pusat bahwa mereka berdiri satu dengan yang satu itu. Nah, kelengkapan infrastruktur perencanaan kita sudah siap. Setelah jadi, saya lebih banyak berkecimpung di ibu kota Palangkaraya untuk menyiapkan drainase kota Palangkaraya. Nah, saya memang melihat saya bahwa menyiapkan drainase kota Palangkaraya ini sangat-sangat perlu. Kenapa? Hujan pun di sana daerahnya tanahnya gambut. Perlu begitu gambutnya digali jadinya pasir. Nah, ini infrastrukturnya konstruksi-konstruksi yang hal-hal baru yang saya berada dari Sulawesi datang ke sana, memang saya dapat tantangan baru sebagai orang teknik sipil, ya, melihat bahwa kalau saya buat di Palangkaraya, kalau saya lihat di Pulau Sulawesi, saya cuma melihat, tanahnya ini tanah lempung, melihat gitu. Tapi begitu saya datang sana, kok tanahnya gambut. Begitu ada tanah cadas, begitu kena air, buyar lagi. Nah, ini penyiapan prasarana-prasarana yang ada di kota Palangkaraya yang sangat menyentuh dengan saya, karena ternyata memang di drainase itu harus ada keterpaduan dan harus ada konektivitas satu dengan yang lain, baik itu primer, sekunder, tersier, kuarter, dan saluran-saluran cacing. Kalau itu tidak, maka apa yang orang bilang banjir, apa orang bilang genangan, itu pasti terjadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa memang di dalam drainase ini ternyata ilmu drainase ini mengembang satu dengan yang lain, yaitu konektivitas. Ternyata kalau konektivitas itu dihilangkan, yang lain tidak ada. Nah, kemudian saya berkecimpung juga di bagaimana menyiapkan persampahan, bagaimana menyiapkan TPA, bagaimana itu TPA sanitary landfill. Artinya TPA yang kita buat ya tidak harus mencemari lingkungan. Dan seolah-olah kan lingkungan ini habis kalau di kota itu dibersihkan, memindahkan saja. Nah, memindahkan persoalan kota ke TPA yang selama ini yang open dumping. Yang kita harapkan menyelesaikan persoalan di kota dengan tidak membawa persoalan di TPA-nya. Nah, inilah yang konsep-konsep yang saya kira pengalaman yang banyak saya dapat terhadap juga dengan bagaimana menyikapi air minum terhadap masyarakat, termasuk Kota Palopo. Saya beberapa kali direktur Kota Palopo untuk menjembatani mereka untuk menyambungkan dengan Direktorat Air Minum pada saat saya ada bekerja di PUPR. Oh gitu. Oh, luar biasa itu. Nah, saya ingin tahu, hari ini kita banyak bicara tentang isu climate change, perubahan iklim. Dan Kalimantan itu, dunia itu mengandalkan, sangat mengandalkan Kalimantan. Kenapa? Karena mungkin salah satu pulau sekarang yang kita anggap sebagai pulau besar itu masih punya hutan yang cukup bagus gitu. Jadi dunia menganggap bahwa Kalimantan ini adalah paru-paru
dunia. Nah, bagaimana Bapak melihat ya dengan gencarnya pembangunan, pertambangan, termasuk terakhir ini ada penempatan IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur, dalam hubungannya atau kaitannya dengan isu lingkungan. Ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan ini. Ya. Seperti apa nanti ke depannya kita melihat apakah Kalimantan ini masih tetap bisa kita pertahankan sebagai paru-paru dunia atau bisa jadi ada dampak kerusakan ekologis yang cukup berbahaya. Ya. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bukan lagi pertanyaan yang harusnya ada di Palopo, tapi ini pertanyaan mendunia ini. Iya. Mendunia. Iya. Tapi begini, kita tidak usah khawatir, ya, karena ini Kementerian PUPR dengan Bappenas itu sudah duduk bareng, sudah duduk bareng menyiapkan konsep yang secara internasional, ya, bahwa Indonesia terutama di Kalimantan Tengah memang untuk disiapkan untuk sebagai paru-paru dunia, ya, paru-paru dunia itu dalam kehutanan tidak boleh digugat apapun, ya, makanya dalam konsep pembangunan yang ada di IKN. Karena itu juga adalah bagian juga dulu waktu kami mempersiapkan di Palangkaraya. Dia membangun yang dilewati saja infrastruktur, pohon-pohon itulah yang dibabat untuk tempat infrastruktur yang akan dibangun. Nah, kalau infrastruktur nanti ini sudah dibangun, maka orang yang datang melihat nanti IKN akan melihat bahwa IKN ini sudah lama dibangun. Seolah-olah sudah lama dibangun. Kenapa? Pohonnya sudah yang besar-besar masih ada semua dan rapi. Kita lewat jalannya, jalan hutannya masih ada, masih kelihatan. Jadi tidak membabat seperti pertama untuk lahan 1 juta hektar dulu. Kalau lahan 1 juta hektar memang membuka lahan karena untuk pertanian. Tapi ini kan jadi beda konsep. Misalkan kalau kita buka lahan pertanian, lahan perkebunan atau tambang dengan perkotaan. Nah, tambang juga kan mesti ada prasyarat tuh sesuai dengan ketentuan undang-undang kita bahwa tambang tidak bisa merusak lingkungan, tidak bisa merusak alam gitu. Nah, tadi menarik ini Bapak sampaikan bahwa pembangunan IKN itu tidak main babat. Misalkan taruhlah peruntukan 10.000 hektar. 10.000 hektar itu harus dibabat semua. Bagaimana konsepnya itu seperti itu, Pak? Dia memang udah di set plan-nya bahwa pohon-pohon yang ada di dalam itu tidak boleh ditebang sembarangan, kecuali kalau yang dilewati jalan, ya, kecuali nanti kalau yang mengganggu untuk diberikan bangunan. Kalau memberikan bangunan ternyata di set plan-nya itu ada pohon yang tidak perlu dikena di set plan, maka pohon-pohon itu disiapkan untuk tetap berada, tetap berada karena ya persiapan memang dari mau dipotong kita memang paru dunia, kita mengharapkan perapian. Nah, yang ada di sana itu jadi penataan. Nah, penataan. Jadi pohon-pohon yang ada ya kembali itu yang ditata, bukan ditebang ke sana kemari. Bukan dibabat habis. Justru di sana disiapkan pembangunan mengikuti topografi yang ada. Topografi tanah yang sudah ada, bukan di clean and free. Jadi tidak misalkan gunung nih kasih hilang gunungnya. Tidak. Jadi berdasarkan topografi. Topografi itu yang dibangunkan bangunannya. Dan itu konsepnya luar biasa. Sayang kalau kita itu tidak lanjutkan itu. Sayang sekali. Iya benar. Sayang. Walaupun di luar masih banyak yang nyinyir itu tentang IKN. Tetapi secara konsep ekologis itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik binatang-binatangnya pun juga sudah disiapkan tempat-tempatnya yang tidak boleh diganggu. Itu udah jelas itu. Kementerian PU dengan Bappenas itu udah duduk bareng dengan wilayah setempat. Sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh, konsep ini tidak boleh, si A masuk, si B masuk. Yang boleh masuk adalah ini, peruntukannya untuk perumahan, peruntukannya untuk perkotaan, perumahan, peruntukan untuk bangunan-bangunan kepemerintahan, itu yang memang sudah dibatasi. Siapa yang boleh masuk nanti? Kita akan mempergunakan kita punya SDM bahwa di sana tidak akan ada lagi pencemaran udara baik bising karena kita akan pakai mesin listrik semua. Tapi Bapak sudah pernah langsung ke sana? Sudah, saya titik nol sudah ke dan titik saya nol. ikut. Saya dengar
apa benar ini? Saya juga pengen konfirmasi sedikit saja bahwa ternyata katanya sih ya ada dampak nanti kalau misalkan IKN ini jadi itu bisa menyebabkan banjir itu di daerah bawah itu. Apa benar itu, Pak? Saya kira kalau bilang banjir di sungai ya tetap banjir di sungai. Kalau ada hujan ya banjir di hujan. Yang salah itu orang membangun di bantaran sungai. Bantaran sungai yang memang sudah ada dia punya daerah demaja untuk bantaran sungai. Ya jangan masuk ke sini orang punya jalan air kok masa harus ditutup. Nah, kalau selama itu tidak ada pembangunan masuk ke bantaran sungai atau bantaran yang memang sudah disiapkan untuk, saya kira tidak ada orang mengeluh dengan banjir. Tidak akan ada orang mengeluh. Banjir itu tetap akan ada. Tapi memang jalurnya dia sama aja dengan mobil. Kalau dibuatkan jalan, tetap mobil jalan ke sana. Tapi kalau orang lewat, ya itu yang dia salah. Nah, ini yang harus memang nanti saya kira ke depan ada otoriter di sana yang memang untuk dipersiapkan menyiapkan prasarana-prasarana yang dengan aturan-aturan yang ketat. Jadi intinya yang Bapak mau sampaikan bahwa pembangunan IKN itu tidak merusak alam dan tidak merusak juga komunitas manusia yang ada di dalam lingkungan sekitar IKN tersebut ya. Memang kita juga tidak bisa mengatakan 100%. Setiap pembangunan bagaimanapun hebatnya pembangunan itu pasti ada yang dirusak. Pasti ada yang dirusak. Kita tidak bisa seperti dulu terus. Harus ada. Tapi dia tapi dirusaknya ini dalam tanda petik. Dalam tanda petik bahwa itu akan kita perbaiki dengan baik. Pasti ya, membangun itu pasti bikin baju saja kita pasti ada yang digunting dulu baru dipasang. Bikin baju kain digunting-gunting baru bikin jadi baju. Tapi kan dia menjadi baju yang bermanfaat kan. Nah, kan ini yang manfaatnya untuk ke depan lebih bagus. Karena ini yang sekarang dunia suka teriak ini, Pak. Kenapa? Karena andalan kita sekarang katanya tinggal Amazon sama Kalimantan gitu. Contoh yang sudah rusak seperti Afrika, misalkan itu kan sudah benar-benar sampai ke tahap yang sangat menyedihkan, itu kerusakan lingkungan bumi kita. Dan bisa dibayangkan katanya kalau perusakan lingkungan ini terus berlanjut, maka tahun 2045 itu suhu bumi bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kita hidup dengan suhu panas. 60 derajat itu. Ini saja kadang-kadang kita ngeluh baru sampai 39-40 kita sudah merasa sangat panas. Oke, Pak Irbar, sekarang kita mau diskusi yang lebih menantang ini. Saya sempat searching di beberapa media dan saya temukan cukup banyak nama Bapak di situ. Saya lihat ada Pak Irbar mau maju sebagai calon wali kota Palopo 2024. Saya juga lihat ada mau maju sebagai caleg untuk wilayah pemilihan 11 ya di Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi Tanah Luwu. Nah, bagaimana ini Bapak? Apa yang menjadi dasar dari pemikiran Bapak sehingga Bapak mau jadi caleg, nanti mungkin juga sebagai salah satu bakal calon wali kota. Saya pengen lihat dulu nih gambarannya. Mumpung kita ketemu ini Pak Irbar. Iya. Saya pertama kalau itu caleg ya, saya pertama mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ketua PDI Palopo, Pak Apri. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oh, berarti Bapak kader PDI Perjuangan ini. Saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada beliau dengan DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Beliau yang memanggil saya. Partai yang memanggil saya untuk ikut mencaleg. Oh, Bapak yang dipanggil partai. Saya dipanggil. Bukan Bapak yang melamar. Saya untuk itu karena saya orang dari birokrat. Tadinya saya tidak organisasi tapi bicara masalah kepolitikan kami selalu di garis bawahi PNS jangan berpolitik, PNS jangan ikut politik pragmatis. Tapi karena panggilan itu saya dipanggil dan diundang pada raker, maka selalu saya nyatakan bahwa kalau kita diundang orang berarti orang menghormati kita. Karena saya menghormati itu maka saya hadir. Dan saya ditawarkan itu untuk menghormati itu saya menerimanya.
Iya. Dimanapun saya, apapun saya. Tadinya saya tidak tahu saya mau mau ditaruh di DP, apakah kota atau Sulawesi Selatan atau DPR RI. Ya. Itu saya tidak tahu. Nah, satu lagi Pak Irbar, biasanya orang kalau dipanggil itu karena dua hal. Satu, punya kapasitas, dan yang kedua punya isi tas. Bapak posisinya di mana itu? Itu saya tidak tahu itu, karena yang memanggil saya itu bisa ditanyakan yang memanggil. Kalau saya biasa saja, saya fine saya bahwa saya ini alumni ASN. Ya. Kalau ditanyakan masalah itu, hanya kan saya berpikir juga begini, setelah saya diajak masuk ke sana, orang kan selalu menyatakan bahwa politik itu jahat, politik itu tidak baik, ya kan? Tapi begitu saya masuk ke sana, saya melihat begini. Apakah betul itu politik itu jahat? Apakah politik itu tidak baik? Atau politik ini apa? Gitu kan? Orang kan selalu seperti itu. Tapi setelah saya mau masuk ke dalam, satu saya berpikir tidak mungkin politik itu tidak baik. Tidak mungkin. Hanya orang buta politik yang merasa bahwa itu tidak baik. Kalau orang buta. Basic dari politik itu adalah ilmu. Ya kan? Yang namanya ilmu pasti ada rasionalitasnya. Kan seperti itu gitu. Berarti Bapak termasuk orang yang mau berpolitik dengan menggunakan rasionalitas. Saya masuk ke berpolitik itu tadinya yang orang bilang ini tidak bagus, ini nggak bagus. Saya melihat dimanapun juga organisasi apapun sama. Semua ingin yang baik. Yang tidak baik kebetulan mungkin ada individu. Ini yang persoalan buat saya. Individu itu siapa? Dan bagaimana dia terjang. Siapa yang pimpin organisasi kita? Apakah individunya bagus atau enggak? Nah itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti konsep negara kita ini menyiapkan politik-politik ini. Dan memang ini bukan cuma negara kita. Dunia. Semua harus diselesaikan dengan bergaining dengan hal-hal politik. Kalau tidak ada politik, kita tidak bisa apa-apa untuk maju ke depan. Saya kira politik ini memang harus kita junjung tinggi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, aturan ini yang harus dijunjung. Aturannya sampai sejauh mana ini bisa membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku politisi kita? Kalau saya masuk ini, kebetulan saya bawa toleransi holistik, maka perubahan-perubahan pemikiran-pemikiran ini jangan sampai kita masuk ke dalam politik menganggap bahwa diri petarung. Kan? Kenapa itu? Kalau diri itu petarung, kita sama dengan kerbau. Jadi kalau ada orang bilang masuk partai politik itu mau ikut caleg atau mau ikut pilkada adalah petarung, maka saya katakan bahwa dia menganggap dirinya itu kerbau. Dan kerbau itu pasti ada yang mengadunya. Pasti ada yang mengadunya dan apapun yang terjadi setelah diadu semua sakit. Ngapain saya masuk partai? Yang senang, yang ketawa-ketawa, yang mengadunya itu. Yang mengadunya itu. Makanya jangan sampai kita merasa bahwa kita itu jadi petarung atau jadi bertarung. Ngapain kata-kata itu bertarung? Kalau bertanding bertanding. Jadi Bapak nanti mau masuk bertanding. Nah, kalau Bapak masuk bertanding berarti kan ada hal-hal yang harus Bapak siapkan. Apa itu? Loh, kan kalau kita mau masuk ke caleg, kan harus kita paham juga. Kalau kita tidak punya pemahaman bahwa bisa nggak kita untuk membuat di caleg itu aturan-aturan, bisakah kita pemahaman bagaimana kita mendapatkan budget, bisa nggak kita nanti kalau kita dapatkan budget terus eksekutif menjalankan sesuai, bisa nggak kita adakan pengawasan terhadap itu? Saya kira ini yang perlu kita pahami bahwa itu loh tugas kita kalau kita jadi caleg. Jadi pemahaman tentang tupoksi atau pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab utama kita ketika di dalam sebagai anggota legislatif seperti itu. Tapi proses masuknya itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan, Pak Irbar. Ada orang di luar mengatakan bahwa kalau mau jadi caleg itu minimal punya 3 prasyarat. Misalkan 1, punya popularitas. Yang kedua, punya isi tas. Yang ketiga, punya komunitas. Nah, Bapak punya yang mana ini? Loh, saya masuk ke Kalteng ini, saya tidak tahu yang mana saya punya ini. Kan? Karena apa? Saya kan dipilih, saya dipanggil untuk ikut ke sana. Saya nggak tahu apa yang mereka lihat terhadap diri saya. Kalau saya menganggap saya nggak punya apa-apa. Mungkin Bapak punya 3-3-nya lah. Kalau itu orang punya melihat saya dari mana? Saya dari ASN. Tapi kalau bilang
karena saya punya konektivitas, punya relasi, punya teman. Oh, saya terus terang relasi saya banyak. Ya, teman-teman saya banyak lah teman-teman saya. Karena apa? Satu musuh. Oh, sangat kalau bisa janganlah ada satu musuh. Tapi kalau 1000 kawan, kalau bisa kita tambah terus-terusan. Pertanyaan terakhir, Pak Irbar. Bapak setuju atau tidak setuju dengan politik amplop? Ini pertanyaan terakhir saya. Kalau politik amplop, kita mau menang karena amplop. Kita bagi uang untuk amplop. Ngapain kita kasih amplop? Untuk apa kita membodohi masyarakat itu kalau kita kasih amplop? Justru yang salah itu yang memberikan amplop. Kalau saya kasih amplop, kau tusuk saya kasih kau uang kau 1 juta, kau tusuk saya. Satu pertanyaan, dari mana uang saya dapat 1 juta untuk kasih dia? Kalau 1000 orang saya mau kasih. Toh? Kedua, kalaupun orang lain yang punya uang banyak, tidak apa-apa. Itu urusan dia. Dia kasih amplop 300, 500 atau 1 juta satu orang. Sekarang uang 1 juta ini menjadi pembelajaran nggak untuk mereka, baik untuk generasinya. Kalau sama dirinya untuk pada saat itu untuk membeli es krim cukup. Tapi untuk generasinya selama 5 tahun genap nggak? Kan ini pembodohan betul. Tapi kalau mau dilakukan itu bukan buat saya. Silahkan mereka orang lain. Yang masih memilih cara seperti itu. Itu kita tidak boleh menutup karena apa? Banyak cara. Saya juga kasih contoh. Kalau kita sering balap-balapan naik motor. Kan kalau kita balapan naik motor, satu, kita punya skill bawa motor. Kedua, motor kita harus ready betul-betul. Begitu kita di balapan, ternyata kita mau disalip orang. Itu akibat apakah motor kita tidak bagus, apakah kelincahan kita tidak bagus. Yang kita pikirkan, kenapa dia mau salip saya? Yang kita pikirkan itu nabrak saja supaya dia jatuh juga. Sama-sama jatuh. Kan itu bukan pembalap sebenarnya. Yang kita mau, kalau dia kalah kita, dia maju terus. Berarti dia punya teknologi bagus. Dia punya skill bagus. Dia juara. Kalau dia juara, kita angkat topi sama dia. Itu dengan cara-cara yang benar. Itu cara seperti yang benar. Kalau kita kalah. Tapi kalau kita kalah dengan cara-cara yang curang, kita nggak usah kasih selamat. Nggak usah. Karena nanti dianggap bahwa apa yang dilakukan itu benar. Jadi kan kalau umpama tadi itu, kita katakanlah tidak terjadi. Ini pasti menang kan? Yang tadi yang saya bilang bagus. Dia pulang, tadi itu pasti motormu salah. Kau punya busi, kau tidak lihat sampai kau ikut balapan. Padahal busimu itu sudah busi tua. Kan itu salah satu teknis yang bisa dia sampaikan. Jadi artinya pemenang pun juga memfeedback kembali yang kalah ini untuk memberikan satu pengharapan bahwa masih bisa. Mungkin tempat lain nanti kamu bisa maju. Closing statement dari Bapak. Silakan. Seperti Bapak sampaikan tadi. Bapak mau ikut caleg satu. Terus Bapak bilang lagi tadi, Bapak mau jadi wali kota enggak? Loh. Belum dijawab dari itu. Kalau kepemimpinan untuk wali kota ini kan bukan saya yang menentuin. Bukan saya yang menentuin. Yang menentuin kan partai. Partai-partai mana yang mau mengambil saya untuk calon wali kota kah atau calon 01, 02. Kalau mereka memilih saya, kenapa tidak? Saya punya konsep-konsep untuk pembangunan, terutama kalau ke pembangunan Kota Palopo, saya udah punya konsep. Beberapa konsep kita yang saya udah siapkan kalau untuk itu. Tapi kalau bilang apakah saya siap dalam bentuk yang apa, saya kira bukan itu. Tapi kalau pertanyaannya lebih lanjut, Pak Ibrar, di belakang konsep Anda ada enggak sesuatu yang Anda siapkan sebagai effort untuk mendukung konsep itu? Gimana? Saya kira jelas. Ilmu saya ada. Saya udah berada beberapa. Bukan. Maksud saya bukan itu. Karena itu udah bagian dari konsep itu ilmu. Isi tas. Kalau saya perlu. Makanya saya nanya Bapak. Kalau saya kembalikan kepada Bapak. Berapa isi tas yang harus disiapkan? Nah, katanya sih kalau misalkan mau jadi wali kota tuh minimal 1 sampai 2 M satu kursi. 1 sampai 2 M. Mau diapain itu 1 sampai 2? Nggak tahu, nanti kita tanya sama partai yang masih nyari-nyari seperti itu. Kalau itu ngapain kita jadi pembodohan. Tapi kalau itu mau disiapkan, saya bilang langsung dibilang yang di sebelah saya, Pak Ir, maju. Ada tuh
Tapi kalau sekedar mau membuktikan eksistensi kita, tidak apa-apa. Saya pun pernah mencoba seperti itu dan berhasil, alhamdulillah, sampai ke Jakarta juga gitu. Saya harus belajar sama Pak Edi. Tapi tidak apa-apa Pak Edi. Saya kira ini menarik buat kita. Kenapa kita tidak coba? Kenapa kalau memang harus ada proses-prosesnya? Ya kalau memang teman-teman harus mendukung bahwa saya bisa maju untuk itu, saya juga siapkan diri untuk itu. Kenapa tidak? Ya, pokoknya saya doakan. Kita harus tetap menjadi pejuang politik untuk kebaikan. Dan perjuangan itu tidak ada batasannya. Panjang sekali. Proses kita harus ikuti. Iya, benar. Proses kita harus Jadi ikuti. jangan hanya sekedar melihat hasilnya gitu. Dan ketika kita dapat hasil yang tidak menyenangkan buat kita, lantas kita patah arang. Saya pikir perjuangan seperti ini panjang. Dan kita juga insya Allah akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya mungkin setengah menit lah. Ada masih mau disampaikan? Saya juga kembali ke terima kasih kepada pemirsa. Kalau ada sesuatu saran-saran yang perlu kita benahi sama-sama, beritahulah saya kalau kita untuk pakai untuk membangun bersama-sama. Jangan sampai ada yang Bapak Ibu masyarakat tahu terus itu didiamkan. Saya kira itu juga keliru. Tapi saya akan terbuka apapun dia itu, termasuk kalau mau menyumbang sesuatu ide-ide pemikiran untuk menambah gagasan toleransi holistik. Saya siap untuk bersama-sama berdiskusi di mana saja. Di mana saja dan apa saja. Oke, Pak Irbar, saya doakan perjuangan Anda bisa mendatangkan hasil yang lebih positif buat Bapak dan buat orang banyak. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Ratona Solusi.